Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri, dan juga kita akan bahas mengenai indeks dolar ini sendiri atau dari si DXY itu. Nah, kemudian sebelum kita bahas ya mengenai indeks dolar dan juga gold ini sendiri, lebih lanjut mengenai technical analisisnya itu bagaimana ya kan, kita ada baiknya analisa dulu atau lihat dulu nih news untuk 1 minggu ke depan gitu, dan juga kita mau lihat juga intip sedikit dari COT-nya dia ya, kemudian kita mau intip juga dari OI datanya ya teman-teman. Oke, jadi kita mulai dulu, mungkin enaknya itu dari news untuk 1 minggu ke depan. Untuk news 1 minggu ke depan ya, di sini kita lihat itu yang pertama yaitu ada dari AUD ya, Australian Dollars. Sini di tanggal 7 Mei ya, hari Selasa. Kalau kita pantau memang RBA interest rate decision gitu. Ini untuk AUD USD. Dan kalau kita lihat pantau dari forecastnya itu juga masih seimbang gitu, atau tidak ada bahasa itu kayak pemotongan atau menaikkan suku bunga itu sendiri gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk hari Rabu ini ada crude oil inventory ya. Tadi belum ada forecast ini 7.265, dan untuk hari Kamis ini ada initial jobless claim ya. Ini jobless claim adalah news mingguan ya, dimana kalau kita lihat dari forecastnya ini dari 208 ke 211 gitu, artinya ini ada kenaikan klaim pengangguran. Nah, untuk hari Jumat ini kosong, jadi bisa dikatakan setelah kita full of news ya, atau the Fed's day untuk the Fed's week di minggu kemarin ya, untuk minggu ini kita bisa agak lowong atau agak longgar untuk newsnya dari si USD ini sendiri teman-teman. Nah, ngomong-ngomong kita mengenai news minggu kemarin ya, kita mau lihat dulu nih untuk NFP ya. Jadi kalau kita pantau memang ya hasil dari NFP-nya untuk yang minggu kemarin itu adalah kurang bagus untuk USD, dimana kalau kita lihat hasil dari NFP ini adalah dari 315 ya, di forecastkan 238, dan ternyata hasilnya itu adalah 175 gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi dari unemployment rate juga naik ya. Ini tingkat pengangguran dari 3,8 ke 3,9 ya. Lalu kalau untuk pendapatan rata-rata per jam ini turun ya, dari 0,3 ke 0,2 gitu teman-teman. Jadi overall kalau kita lihat memang hasil dari tenaga kerja ini kurang bagus untuk si USD itu sendiri untuk reportnya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Tadi kita udah bahas mengenai hasil dari report ya tenaga kerja. Sekarang kita mau lanjut untuk intip dulu sedikit mengenai COT. Jadi COT ini adalah lagging indicator teman-teman. Jadi lagging indicator itu bisa dikatakan kita tidak bisa jadikan sebagai patokan ya ini ya, untuk entry kita gitu, atau untuk next movementnya dia sendiri gitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat memang untuk yang report ya tanggal 30 bulan April ya, di sini itu untuk long position itu minus ya sekitar 4.547, kemudian short position yang mereka adding short itu sekitaran 2.565, dan itu adalah positif. Artinya secara sentimen memang gold ada sedikit mengalami penurunan ya untuk sentimennya, tapi overall untuk kurvanya di sini itu masih stabil kurang lebih di angka atau level 140 teman-teman. Ya, jadi memang pergerakan untuk gold hari ini masih bisa dikatakan sebagai pergerakan konsolidasi dari si market itu sendiri gitu. Oke, itu kalau kita lihat dari COT. Artinya kalau kita lihat memang sentimennya lebih ke arah bearish ya untuk si COT level ini. Kemudian kita lanjut lagi, kita mau lihat dari OI data nih ya. Kalau kita lihat dari OI data itu sendiri, memang ya ini kan update di tanggal 3 Mei ya, atau hari Jumat ya. Ini kita pakai 15 day to expire ya, atau less than 30 day to expire. Hasilnya itu kita mendapatkan ada ini 2 DTE atau 2 days to 2 hari ya, day to expire gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat memang yang pertama mungkin ya, yang pertama kali kita lihat adalah yang bagian hijau-hijau sini nih. Nah, ini tuh numpuk gitu teman-teman ya, numpuk sampai range-nya itu kurang lebih dari 2.300 sampai 2.355 gitu. Nah, ini adalah area ya, bisa dikatakan ini adalah area konsolidasinya sih gold itu sendiri nih gitu, dari 2.355 sampai 2.300. Kemudian untuk height-nya dia tinggi saat ini itu ada di 2.370 ya.
sampai kurang lebih ya mungkin ada di sini adalah 2375 ya, di sini yang paling dekatnya gitu teman-teman. Jadi dua level inilah yang menjadi current height dari interest ya pelaku pasar saat ini. Tapi kalau untuk kita ngomongin area konsolidasi, maka area konsolidasinya itu berawal dari level harga 2300 sampai 2355 gitu teman-teman. Oke, jadi kurang lebih itu 550 pip ya untuk area konsolidasinya si gold itu sendiri. Nah, untuk saat ini kan kalau kita lihat ya dari si gold ya itu ada di closing di level harga 2301. Artinya 2300 ini masih menjadi area support ya untuk si gold itu sendiri. Nah, kita pantau dulu nih di atas 2300 ya. Di sini 2300. Oke, di atas 2300 berarti dia masih ada potensi untuk naik ke 2310 sampai 2320 ya. Kemudian di atas 2320 dia masuk lagi ke 2330 dan di atas 2330 ya itu dia masih targetin ke 23340 ya sampai 2350 teman-teman. Nah, di bawah 2300 ya berarti dia ada ya di level harga 2290, 2275 ya di sini. Kemudian di 2265 dan ada lagi di 2250 gitu teman-teman. Ya, memang kalau kita lihat ya hasil dari interest rate decision ini juga masih cukup tipis gitu untuk di angka atau level 2300 ke bawah. Cuma perlu kita lihat untuk put money-nya di sini itu udah lumayan banyak nih di sini ya teman-teman ya, terutama level 2250 ya dan juga di level 2265 di sini gitu. Nah, ini cukup banyak nih teman-teman. Nah, ini harus kita pantau untuk kedua level ini ketika dia berhasil turun atau closing di 2300 untuk minggu ini gitu teman-teman. Nah, kemudian lanjut lagi ya, kita sudah tahu nih dari OI datanya ya, berarti udah clear ya. Nah, untuk lanjut lagi kita mau bahas mengenai chart dari si DXY itu sendiri gitu. Oke, ini untuk indeks ya atau chart dari si DXY itu sendiri. Mungkin enaknya itu kita masuk dulu ke daily chart ya, supaya kita bisa lihat nih. Nah, ini untuk daily chartnya. Jadi kalau kita pantau memang yang untuk DXY ini dia masih berada dalam fase uptrend gitu teman-teman. Ya, ini ada 1, 2 ya kan, ini 3 dan ini yang keempat gitu. Jadi kalau kita pantau memang kalau kita mau gambar ya untuk channeling uptrend ini terbentuk seperti ini teman-teman. Nah, ini dia potensi untuk turun lagi ya, kurang lebih nanti ke level harga di sini nih, support levelnya dia nih itu di 103.9 sampai 104.14 gitu. Nah, ini nanti begitu dia turun ya dia bisa ada potensi nih untuk dites kembali ke area channeling levelnya dia sebagai support level dia ini saat ini gitu teman-teman. Ini untuk target dari si DXY. Kenapa? Karena kalau kita lihat memang ya untuk daily-nya seperti yang kita katakan di video-video sebelumnya, ini adalah support konsolidasi ya atau area konsolidasi dari si DXY itu sendiri. Dengan range harga kurang lebih untuk konsolidasi ini itu ada di 105.56 sampai 105.68 sebagai area supportnya, dan resistennya itu di level harga 106.29 sampai 106.38 sebagai resisten. Jadi ya ini adalah resisten, ini adalah support dari area konsolidasi atau sideways range ya dari si DXY. Tapi di sisi lain ya DXY ini juga membentuk bearish bearish movement, dimana ini adalah area channeling downtrend untuk minor trendnya dia. Kalau yang ini tuh adalah major trendnya dia. Nah, seperti yang kita katakan ya, si DXY ini akan terkonfirmasi bullish flag itu ketika dia berhasil ya konfirmasi kuat ya berhasil breakout dari 106.24 sampai 106.38. Nah, kalau misalkan saat ini kan kalau kita lihat nih dia break ke bawah ya, break ke bawah ini artinya dia gagal membentuk channeling gagal membentuk bullish flagnya dan membentuk channeling downtrend kembali, bahkan ini cukup bearish gitu teman-teman. Ya, untuk last candle nih ya, kalau kita pantau di sini ini kan ada report NFP tuh kemarin yang hari Jumat, ini kan closing kan hari Jumat. Nah, ini dia sempat turun kurang lebih ke level harga support itu di 104.49 sampai 104.69 gitu teman-teman. Ini adalah lowest pointnya dia untuk DXY di hari Jumat kemarin atau minggu kemarin gitu. Nah, ini artinya secara daily movement untuk si DXY ini dia masih bearish candle ya.
artinya masih ada potensi untuk turun kembali ya. Potensi dia itu untuk retest lagi paling dekat itu ke sini. Ini kan area breakout, dia belum di breakout juga nih ya. Sorry maksudnya breakout resisten dia ya, yang saat ini masih menjadi area support yang belum di breakout oleh si DXY karena closing candle masih di atas area breakoutnya dia ya kan. Nah kemudian nanti yang kedua itu dia baru akan retest kembali ke level 104.9 sampai 104.49 gitu, dengan penurunan ekstrim ya, atau target mingguannya dia itu turunnya ke sini teman-teman ya, turunnya ke sini yaitu di 104.14 sampai 103.99. artinya ya selama di bawah area konsolidasi ini, atau ya ini kita tandain ya, kita bedain warnanya biar enak ya, atau bahasa itu di bawah 105.56 dan 105.68, DXY ini masih akan potensi untuk retest turun kembali ya sampai ke level harga ini. Tapi kalau misalkan dia berhasil untuk break di atas 105.68 atau 105.56 ini, maka DXY akan kembali ke area konsolidasi dan masih ada potensi untuk retest kembali ke level harga 106.24 sampai 106.38 itu sendiri teman-teman. Ya jadi untuk main level dari si DXY ini ya, untuk intraday dia itu ada di yang bagian kotak warna apa nih, orange ya, orange ini ya teman-teman ya, begitu. Oke, jadi itu untuk pergerakan dari DXY. Dan memang kalau kita lihat ya, untuk si DXY ini sendiri untuk minggu ini ya, 1 minggu ke depan itu memang agak kurang newsnya, dan cuma ada news biasa aja ya untuk di hari Kamis ya, itu news jobless claim, selebihnya belum ada news lagi. Jadi memang sentimen dari si DXY ini sendiri itu agak kurang untuk minggu ini teman-teman. Jadi kalau memang dia mengikuti technically ya, dia masih akan turun ya, potensi turun sampai ke level harga yang kita sebutkan tadi gitu. Oke, jadi itu untuk analisa dari si DXY. Nah, kalau kalian masih kurang paham atau masih kurang jelas, kalian boleh tanyakan di kolom komentar ya mengenai si DXY ini sendiri gitu. Oke. Nah sekarang kita lanjut lagi untuk ambil analisa dari si gold atau XAUUSD ini sendiri. Oke, ini untuk analisa gold ya. Mungkin sebelum kita pantau ya ke time frame 1 jam ini ya, ada baiknya kita mulai dulu nih untuk time frame dari si satu bulan ya, 1 bulannya dari gold itu sendiri. Jadi kalau kita lihat memang closingan bulan 4 ya, atau bulan April kemarin itu dari segi candle memang mengalami tekanan dari pihak seller yang cukup besar ya di sini. Kalau kita lihat nih, itu mulai dari range harga 2286 ya sampai 2428 atau 2430 teman-teman. Nah ini dia turun ya, ini cukup volatil sih memang bulan kemarin itu. Dia closing di level harga 220.86 gitu teman-teman, poin 98 ya gitu. Dan untuk hari ini atau bahasa itu kayak untuk bulan ini yaitu masih dibuka hijau juga ya, cuma memang ada sedikit mengalami tekanan dari si pihak seller ya, dengan high tertinggi untuk bulan itu di 2328.37 ya, dan saat ini masih berada di level harga 2301 teman-teman. Nah ini memang kalau kita lihat tekanan ya dari pihak sellernya ini tuh cukup kuat gitu. Nah ini memang ada potensi dia untuk melakukan koreksi secara technically ya untuk Bonli ya, dan juga memang target technical untuk koreksinya itu bisa ke level harga lowest point dia dulu yang kita targetkan itu di 2275 gitu teman-teman. Nah mungkin untuk lebih detailnya kita akan analisa juga di weekly-nya gitu teman-teman, untuk tahu ya lowest point itu kira-kira di mana sih gitu kan, supaya jelas gitu ya. Nah ini untuk weekly ya, ini weekly mungkin kita juga mau tarik juga ya dari level Fibo-nya dulu gitu ya. Jadi kita ukur pakai Fibo-nya dulu ya. Untuk Fibo ini saya tarik ya dari level harga 2147 ya, dari area lowest point ini nih ke highest pointnya dia di 2432.22 ya di sini. Jadi dari ditarik itu dari bawah ke atas gitu teman-teman ya. Kemudian kita lihat nih di sini ya, di sini yang pertama kali kita tandain itu adalah area 2289.80 sebagai area 50% ya. Yang kedua itu di level 61.8 yaitu di 2256 gitu.
Nah, ini adalah area golden ratio ya, atau golden zone untuk si gold itu sendiri, teman-teman. Nah, kalau kita lihat saat ini pun ya sebenarnya dia lagi tertahan atau reject ya di area golden zone-nya dia, terutama di level 2289.80 gitu, dengan lowest point dia itu di 2279.34 gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi nih, berarti terendahnya itu ada kurang lebih di level harga ya. Target untuk bulan ini tuh bisa kurang lebih ke 2214 atau Fibo ya 76.4 gitu di sini. 2214.6 gitu. Ini target bulan ini gitu. Kalau memang dia berhasil turun ya dan breakout dari level harga 2256.18 di Fibo 61.8 gitu. Ya, ini adalah golden range zone-nya dia ya kan, dan ini adalah area loss point-nya dia gitu. Nah, kemudian berarti untuk area 2289 ya poin 80 sampai 2256.18 itu bisa kita fokus buy dong. Nah, sebenarnya karena range harga ini cukup jauh ya atau cukup lebar, itu sekitar 340 pip, nggak mungkin kan kita fokus buy dari Fibo 50 sampai Fibo 61.8 ya, pastinya ya rugi ya gitu ya teman-teman ya, karena range-nya itu terlalu besar dan memang nggak worth it gitu kan. Makanya ada baiknya nanti kita pecah lagi untuk area-area ini ya kan di time frame intraday gitu, seperti nanti di 4 jam ya atau di 1 jam kita pisah gitu, kita pecah jadi beberapa zona gitu. Intinya kan tetap sama, artinya selama di dalam range ini kita masih looking for buy untuk gold kalau memang ada konfirmasi gitu. Skenario utamanya masih buy, tapi kalau memang belum ada konfirmasi dari market dan memang kita dapat skenario sell ya dari market itu sendiri, maka nggak ada salahnya kita sell juga di area ini gitu teman-teman ya, dengan target harga nanti kalau selling point berarti ke 2256 ya sampai 2214 sebagai lowest point atau target di Fibo 76.4 untuk si gold weekly ini teman-teman ya. Oke, jadi itu adalah skenario nya untuk bulan ini gitu. Nah, ini untuk long term view ya, jadi bukan untuk yang hari Senin harus fokus buy gitu, enggak, ini untuk 1 bulan ke depan gitu. Nah, ini kemudian selama dia bermain di atas 2289 berarti kita perlu pantau itu adalah di 2323 gitu ya, di area ini kalau kita bermain di Fibo weekly gitu di 2323.41 atau 38.2. Nah, ini adalah resisten ya dari si area Fibo weekly-nya dia. Kemudian resisten daily ini juga perlu kita pantau nih gitu. Resisten daily itu ada di 2338.84 ya sampai 2352.30 gitu. Jadi ada 2 zona yang perlu kita pantau untuk resisten dari si gold ini sendiri gitu teman-teman. Oke, itu untuk pembahasan dari weekly. Jadi kalau kita lihat overall secara pergerakan untuk weekly ini masih bullish ya. Masih bullish candle dan bullish movement ya. Secara struktur juga ini masih bullish. Nah, iya, ini adalah catatan kita ya di video yang kemarin gitu. Support penting 2300, 2304 ya. Kemudian support penting selanjutnya itu di 2280, 2287 ya. Kemudian resisten penting 2238.24 sama 2352.30 dan tertinggi itu di 2220 sampai 2325 gitu. Nah, ini penurunan ekstrim untuk hari ini, prediksi ini pada saat NFP ya gitu. Tapi ya udah, kita hapus aja lah, kita sisain ini aja gitu teman-teman ya. Tapi tetap kembali lagi ke area yang tadi kita bahas ya teman-teman di sini ya gitu. Itu untuk bagian weekly. Sekarang kita lanjut untuk bahas dari daily ya. Jadi kalau kalian lihat ini kenapa banyak banget ya garisnya, karena kita pakai Fibo gitu ya. Mungkin untuk tandain yang enak supaya dilihat ya, Fibo kita hapus dulu nanti ya. Ini kita tandain dulu area-area Fibo nya ya. Nah, ini kita hapus. Nah, ini lebih rapi. Nah, yang penting kita ingat, oh ya tadi di 2256.69 ini adalah Fibo gold, ini Fibo 61.8 61.8% di sini. Terus kemudian yang di 2290 ya di sini ini Fibo 50. Oke, nah kita tandain gini aja gitu. Jadi kita tahu golden ratio-nya dia patokannya di mana. Nah, kemudian tadi yang Fibo berapa?
yang 73 nya saya lupa catat ya. Bentar, kita coba narik Fibo dulu supaya enak dilihat ya. Oke, 76.4 itu di sini. 76.4 ya. Oke, udah selesai. Oke, ini udah selesai, berarti ini Fibo 76.4. Nah, tapi ini kalau dari analisa saya ya gitu, jadi kalian boleh sesuaikan lagi gitu dengan pandangan kalian nantinya bagaimana enaknya. Nah, kemudian ini ya kalau kita lihat resisten daily ya, resisten daily yang tadi kita bahas ya, ini dari area breakout supportnya dia, dan ini masih jadi area resisten kuat, itu di range harga kurang lebih di 2338.24 sampai 235.230 gitu. Nah, kemudian ini area order block ya di sini ya, ini masih jadi area support untuk si gold itu sendiri ya, artinya selama dia masih berada di atas ya order block ini, terutama di level harga 2279 ya, 2279 itu dia masih ada potensi untuk kembali up lagi atau ya bermain-main di area konsolidasi ini, dia sideways gitu teman-teman nantinya gitu ya, karena memang overall ini bukan pembalikan harga gitu, ini bukan pembalikan harga gitu ya, ini penurunan ini itu adalah koreksi gitu. Nah, kalau kita berharap gold itu balik arah atau berubah tren jadi uptrend ke downtrend, itu dia harus bisa break dulu dari area main support ini nih gitu. Yang main supportnya harus bisa di breakout dulu, yaitu kurang lebih di 2152 ke bawah gitu. Selama main support ini belum di breakout ya, ini kan lowest pointnya dia nih ya, itu dia masih tetap uptrend untuk si gold itu sendiri, walaupun dia sudah break dari order block ini sendiri gitu teman-teman ya. Ini bukan order block, itu bukan menandakan dia perubahan tren gitu ya. Order block ini cuma bahasa itu kayak order yang terpending ya, jadi sellernya ini yang tadi mau turunin harga akhirnya di blok lagi sama si buyer itu sendiri, dinaikkan harga lagi gitu. Makanya biasanya order block ini bisa dimanfaatkan ya, sebagai area support atau area resisten yang cukup kuat ya, tergantung time frame nya semakin besar ya, contoh ini kayak di daily gitu, berarti time frame atau order block yang dihasilkan itu semakin kuat gitu teman-teman ya. Memang kalau dia breakout dari order block ini ya, breakout itu artinya candle itu body candle nya berhasil closing di bawah gitu ya, di bawah order block ya. Nanti targetnya itu yang pertama itu terdekat bisa ke Fibo 61.8, itu di 22 ya, 60 sampai 2256 gitu. Dan lalu nanti yang keduanya itu targetnya itu bisa ke level harga sini, Fibo 76.4 di 2213 sampai 2228 gitu ya, penurunannya targetnya gitu di sini gitu. Nanti kalau ekstrimnya itu dia baru masuk ke area main support dia ini sendiri itu teman-teman. Oke. Ya, itu untuk gold itu sendiri ya. Itu skenario kalau dia berhasil break dari mana? Break dari order blocknya. Jadi kalau selama dia belum bisa break dari order block, maka skenario nya adalah dia masih akan retest kembali ke resisten daily dan akan bermain-main ya, potensi sideways atau akumulasi di area Fibo 50 ya, sampai resisten daily di 238 ya, sampai 2352.30 gitu. Ya, di atas resisten daily berarti dia akan dites kembali ke level harga di atas ini nih. Terdekat ini 2375 sampai 23 berapa ini? 2390 kembali atau 2400 tertingginya gitu. Ya, itu untuk daily outlook ya. Memang penjelasannya agak panjang ya, tapi saya harap kalian mengerti penjelasannya. Kalau kurang mengerti boleh diulang lagi ya, atau bisa kalian sesuaikan lah gitu dengan pandangan kalian masing-masing ya, karena memang untuk analisa teknikal ini pastinya ya akan berbeda. Misalkan pandangan saya dengan kalian gitu ya, itu pasti ada perbedaan, walaupun misalkan perbedaannya itu tidak begitu banyak ya gitu, karena memang technical analisis ini sangatlah individual gitu, personal, tergantung kita sebagai trader itu lihatnya gimana. Oke, ini untuk daily clear. Nah, ini untuk mapping intraday sebenarnya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya, mapping intraday ini juga sudah disesuaikan dengan analisa mapping di higher time frame gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat nih, yang pertama itu ada di area yang kuning-kuning ini nih. Ini ada dua nih area kuningnya.
Ini saya tandain, kenapa? Karena ini adalah area Fibo gitu teman-teman. Yang tadi saya bilang Fibo-nya ini kan terlalu besar, range-nya gitu, kurang lebih 300 pip lebih gitu kan. Nah ini perlu kita pecah, ya kita pecah itu di time frame intraday gitu, seperti 1 jam, 4 jam gitu kan. Nah di sini saya pakai yang 1 jam. Nah untuk yang intraday ini ya, atau kalian mau pakai yang 4 jam juga boleh gitu. Jadi bebas ya gitu ya teman-teman ya. Nah untuk kayak intraday ini, kalau kita lihat ya, ini ada high volume zone ya, seperti kita lihat yang seperti kita sering bahas di analisa harian ya. Ini adalah area volume zone yang dimana ada POC level. POC level di mana bang? Nah POC level itu ada di 2335 gitu. Jadi POC level ini adalah singkatan dari point of control. Artinya selama harganya itu berada ya di bawah POC level, ya ini artinya harga ini cenderung untuk turun kembali ke bawah gitu teman-teman. Nah lanjut lagi ya, sekarang kita lihat lagi. Nah ini POC levelnya dia, kita yang mulai garis merah ini ya, ini berasal dari volume profile sebenarnya gitu. Nah ini kalau kita lihat lagi nih ya, gold itu ya dia kan membentuk bearish flag ya kan, turun breakout nih, turun nih. Nah ini area breakout dia di mana? Area breakout dia tuh di sini sebenarnya. Nah ini breakout zone dia, maka ini jadi high volume zone nya dia yang pertama. Dari tes juga jadi resistance zone nya dia gitu. Breakout levelnya itu kurang lebih di level harga 2320 sampai 2325 yang menjadi area resisten. Kemudian untuk saat ini ya, gold itu sedang berakumulasi ya. Kalau kita lihat nih, ada akumulasi di level harga high volume zone dengan area support di Fibo 50. Fibo 50 itu untuk range-nya kita ambil dari 2287.23 sampai 2280.39 gitu. Dengan range ini sebagai support ya. Dengan resisten di level harga 2320 sampai 2325.14 gitu teman-teman. Nah ini untuk yang saat ini kan dia closing di area ya, bisa dikatakan masih di area support lah gitu ya. Support di 2300 gitu. Nah ini kalau misalkan dia berhasil ya ya, dan bertahan di atas 2300, maka kita bisa cari buy point dengan target terdekat di 2308 ya di sini. Ini ada 2 kali rejection di sini. Ya, ini kita hapus dulu. Nah ada 2 kali rejection ya, dengan target harga yang paling tingginya itu bisa lanjut sampai ke 2320 sampai 2325 gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan dengan catatan dia begitu buka candle ya, maksudnya kayak hari Senin sesi London gitu kan, dia bertahan di bawah 2300, maka ada potensi untuk gold ini turun kembali ya, untuk retest lagi ke level harga 2287.23 atau sampai 2280.39 gitu teman-teman. Ya dengan target penurunan terendahnya dari gold ini untuk 1 minggu depan itu bisa ke level harga 2259.62 sampai 2254.63 gitu. Jadi memang untuk hari ini ya, untuk minggu ini lebih tepatnya minggu ini, main level kita itu ada di 2300 gitu. 2300 ke atas kita masih coba ambil buy dengan target di high volume zone ya. Buy itu target ekstrim itu sampai ke 2235 gitu. Ini POC levelnya dia gitu. Nah kemudian terutama ini untuk hari Senin ya gitu. Nah kemudian di bawah 2300 berarti kita fokus sell dengan target di 2287 sampai 2280. Nah ini berarti jadi area buy zone pertama kita nih nantinya gitu ya, di mana di sini. Jadi buy zone pertama kita dulu di buy zone pertama, buy zone kedua, buy zone ketiga gitu. Tapi kita butuh tunggu konfirmasi dari si pihak buyer itu sendiri. Buy zone berarti selling point kita itu ada di atas ini ya. Sampai sini ada 1 2 ini 3 gitu ya, ini selling point kita gitu. Yang pertama itu di 2312, yang kedua sampai 2316 ya. Kemudian yang kedua itu di 2320 sampai 2325, dan yang keempat itu di POC level 2331 sampai 2334 gitu teman-teman. Ya itu untuk si gold itu sendiri. Jadi intinya sebenarnya kalau di dalam untuk intraday dia memang downtrend, terlihat downtrend. Tapi begitu kita switch time frame dia ke daily ya atau weekly, itu dia masih uptrend. Dan ini adalah area trend dari si minor trendnya dia yang sedang koreksi teman-teman. Itu oke.
Jadi mungkin itu sih yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua ya, dan beberapa level penting dan juga skenario-skenario yang memungkinkan ya kita untuk mendapatkan profit maksimal ya. Jadi silakan disesuaikan kembali dengan pandangan kalian ya. Nanti kita akan update lagi di channel Telegram dan juga IG ya, Jurnal Trading ID ya, untuk kedepannya gitu. Oke, terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.